Septian masih bergabung bersama kami di studio. Ya, Yohana. Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda, Septian. Ya, seperti yang kita sudah dengarkan tadi, Kombes Pol Budi, Kabid Humas Polda Metro Jaya telah menyampaikan beberapa perkembangan terkini meskipun memang secara paralel olah TKP saat ini masih terus dilakukan oleh tim Inafis Mabes Polri, kemudian tim Gegana Mabes Polri juga masih terus melakukan olah TKP dan belum bisa disimpulkan secara bulat apa saja mengenai rangkaian dari dan juga kronologis ledakan yang terjadi di SMA N72 Jakarta. Begitu juga dengan barang bukti apa saja yang telah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian saat ini. Tentunya kita masih sama-sama menunggu penjelasan secara lebih rigid, lebih pasti sehingga tidak menjadi bias di masyarakat. Tentunya apakah ada bahan-bahan peledak yang dibawa oleh terduga pelaku ini. Sementara mengenai tentang senjata api yang diduga menjadi senjata api ini sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian bahwa yang diduga senjata api ini merupakan mainan, tetapi mengenai bahan peledak tentunya kami masih akan terus mengikuti olah TKP dan juga bagaimana hasilnya, apakah benar-benar dari sumber ledakan ini apakah bom rakitan atau ada bom molotov seperti yang sudah kami terima gambar-gambarnya. Ini masih akan kita konfirmasi lagi, Yohana. Baik, terima kasih Septian untuk informasinya. Kita beralih dulu ke Safira. Safira, berapa jumlah korban yang masih dirawat dan juga siapa saja pejabat yang datang sepanjang hari ini tadi ke rumah sakit untuk menjenguk para korban? Baik Yohana dan juga pemirsa, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi kembali terkait berapa jumlah pastinya korban yang masih dirawat, tetapi berdasarkan informasi yang terakhir yang saya dapatkan, korban yang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih maupun Rumah Sakit TRC ataupun Puskesmas itu terdapat sekitar 60 orang. Dan untuk jumlahnya terdapat 30 orang yang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, lalu ada sekitar 7 orang yang dirawat di Rumah Sakit TRC dan ada sekitar 17 korban yang dirawat di Puskesmas. Lalu untuk dari 50 hingga 60 korban ini terdapat 4 korban yang harus dilakukan operasi, dan berdasarkan pernyataan dari Kapolri Listio Sigit, dari salah satu orang dari 1 dari 4 korban yang harus menjalani proses operasi terdapat terduga pelaku dari peledakan yang terjadi pada siang tadi. Lalu untuk pejabat yang sudah menghadiri dan juga memberikan dukungan terhadap korban, hingga saat ini sudah ada dari Kapolda Metro Jaya, Asep Edi Suheri, lalu juga ada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, lalu juga ada Wamendikdasmen, dan juga tadi kami juga sempat melihat ada Wakil Ketua MPR RI Sufmi Dasko. Lalu untuk Wamendikdasmen sendiri tadi mengatakan prihatin dan juga akan melakukan rehabilitasi kondisi sekolah untuk memperbaiki agar tidak terjadi hal-hal seperti ini di kemudian. Lalu untuk Pramono, Gubernur DKI Jakarta juga menyatakan bahwa segala bentuk biaya dalam proses pengobatan ini akan ditanggung oleh pemerintah. Dan Prabowo Subianto juga sudah menyatakan melalui Mensesnek itu akan memberikan bantuan dan juga menegaskan agar aparat pejabat itu untuk fokus kepada korban. Begitu, kembali ke studio. Baik, terima kasih Safira untuk laporannya, dan sebelumnya ada Andri Septian dari lokasi kejadian. Terima kasih teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.